Oke, teman-teman yang tarbiyah mesti lebih ngerti. Nah, ini ranah selanjutnya, ranah attitude, sikap atau afektif. Sama kayak yang kognitif tadi, ada level rendah, ada level atas. Oke, level paling rendah afeksi itu level penerimaan. Jadi keterbukaan untuk orang lain atau untuk wawasan baru atau untuk pengetahuan baru. Ini level paling rendah. Kalau level paling rendah saja tidak jadi belajar. Kalau orang terbuka untuk menerima saja tidak, ya tidak perlu belajar lagi, dia sudah selesai. Maka afeksi seorang pembelajar yang paling rendah itu penerimaan. Kalau kalian kesini tidak terbuka, sudah ditutup sejak awal, ya tidak ada yang bisa masuk. Harus siap menerima. Nah, itu level paling rendah. Dosenmu kayak gimana pun, apakah dosen sabar, apakah dosen killer, tetap kamu harus terbuka. Bahwa kamu cocok apa enggak, setuju apa enggak dengan pikirannya, itu urusan selanjutnya nanti. Tapi batinmu, mentalmu harus mental yang terbuka, siap menerima. Itu level paling rendah. Level atasnya lagi, level responsif. Level responsif itu siap merespon, berpartisipasi. Oke, kamu sudah mendapatkan materi, kamu sudah dikasih pengetahuan baru, wawasan baru, karena kamu tadi sudah nerima. Responmu apa sekarang? Setuju, cocok, kamu anggap penting, terus kamu pahami, terus kamu aplikasikan apa? Ini responsif. Kalau ndak mau respon, percuma, kamu diajari macam-macam. Ya respon itu bisa setuju, bisa tidak, diaplikasikan atau tidak, kamu jalankan atau tidak, kamu analisis atau tidak, itu namanya respon. Kayak sekarang ya saya ngasih materi macam-macam. Kalau kamu sudah terbuka mesti dapat. Tapi kamu nggak mikir selanjutnya bagaimana. Sudah dapat ya sudah Pak. Berarti tidak responsif. Responsif itu saya cocok sama itu Pak. Saya tidak setuju sama yang tadi. Saya setujunya yang kayak gini, itu namanya respon. Itu menunjukkan kamu aktif. Responsif. Berarti level afeksinya jalan. Ini tantangannya guru, tantangannya dosen. Selain murid itu harus mau mendengarkan, dia juga harus mau responsif. Kalau enggak, tiwas gurunya ngomong capek, enggak ada hasilnya. Muridnya mau meneng, ada yang tanya, diem aja. Berarti enggak ada yang tanya ini, diem aja. Bingung dosennya. Ditanya ada yang tanya, diem. Ditanya enggak ada yang tanya juga diem. Oke, enaknya kita akhiri kelas ini, diem lagi. Atau dilanjutkan lagi, diam, susah. Ya kan? Itu perlu digarap afeksinya. Oke. Yang ketiga penghargaan. Ini juga level lebih tinggi. Kalau tadi responsif, sekarang level lebih tinggi apa? Mau menghargai. Jadi ini menghargai itu kamu valuing. Valuing itu oh ini baik Pak, ini buruk. Itu berarti sudah bisa menghargai. Bisa membedakan baik buruk, itu level afeksi ketiga. Ini saya cocok Pak, kalau ini tidak cocok. Saya tidak setuju sama itu Pak, meskipun saya paham maksudnya. Itu sudah bisa valuing. Bisa menilai, menghargai. Itu ranah afeksi yang ketiga. Ranah afeksi yang keempat, organisasi, bisa kerjasama. Tidak menang-menangan sendiri. Itu berarti level afeksinya lebih tinggi. Di antara tujuan pembelajaran, masukkan ini. Ya paling dasar masukkan gimana caranya murid mau menerima. Kalau enggak, ya kamu yang ngajari biar mereka mau menerima.
Kalau sudah nyampe situ, naikkan kelas lagi. Gimana caranya mereka responsif. Kok diem saja, itu berarti pembelajarannya mungkin tidak menarik. Atau gayamu mungkin membuat mereka diam. Diatur lagi biar mereka responsif. Kalau sudah, naikkan kelas lagi. Gimana caranya mereka bisa menghargai, bisa menilai. Mana baik, mana buruk, mana disukai, mana tidak disukai. Kalau sudah, naikkan kelas lagi satu level lebih tinggi. Mereka bisa kerjasama, bisa berorganisasi. Ya kerjasama itu bukan berarti waktu ujian boleh kerjasama saling nyontek. Ya, maksudnya mereka bisa secara harmonis menyelesaikan tugas bersama. Kadang-kadang kan ada nih kelas itu sing pinter ndak mau kalah, pengen menang terus, pengen menonjol terus. Sementara yang ndak pinter minder diam terus. Terus di kelas jadinya ndak sinkron. Ndak saling bantu. Nah, berarti ndak bisa kerjasama. Naikkan satu level lagi untuk mereka biar bisa kerjasama, ngerti harmoni, ngerti sistem nilai yang disepakati bersama. Dan yang paling tinggi adalah karakterisasi. Kalian mungkin dengar pendidikan karakter. Ini ketika pendidikan tujuannya adalah membentuk dirimu secara ideal. Itu namanya pendidikan karakter. Yo, idealnya gimana? Saya ingin membentuk siswa yang cerdas, kreatif, soleh, dan seterusnya. Ini karakterisasi. Puncaknya di situ. Ranah afeksi. Jadi kalau tadi akal levelnya itu, kalau afeksi levelnya 5 ini. Ini level batinnya. Dia menerima, tidak cuek, menghargai, bisa kerjasama, dan karakternya bagus. Nah, mereka harus menguasai ini. Kemudian, kalau ini yang psikomotorik, yang gerak. Yang gerak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada persepsi, ada kesiapan, ada reaksi yang diarahkan, mekanisme, reaksi kompleks, penyesuaian, ada kreativitas. Kalau persepsi itu berarti kemampuan menggunakan panca indera, itu paling gampang. Jadi ini dasarnya psikomotorik skill. Saya ngomong ini hubungannya menggunakan mulut di depan mikrofon. Saya garuk-garuk menggunakan tangan untuk rambut yang gatel. Ini simple. Gerakan-gerakan ini. Kalau siswanya belum bisa ya diajari level persepsi di ranah psikomotorik. Terus naik kelas 1 lagi, level kesiapan. Kalau persepsi tadi kan sifatnya panca indera, kalau ini sifatnya kesiapan diri menghadapi apapun situasi yang dihadapi. Misalnya, hari ini saya siap kalau pulang nanti hujan. Kenapa? Aku ngerti hujan karena hawanya sumuk dan saya sudah bawa jas hujan. Nah, ini namanya kesiapan diri menghadapi situasi apapun. Saya tahu tindakan yang harus saya lakukan. Misalnya, kok sejak tadi ngomong haus ya? Oh, berarti aku perlu minum. Nah, ini berarti secara psikomotorik aku waras. Siap menghadapi situasi haus dan bisa minum. Itu level lebih tinggi daripada sekedar persepsi. Terus naik level lebih tinggi lagi, ini tindakan namanya reaksi yang diarahkan, niru. Misalnya, apapun yang kalian lakukan yang dasarnya adalah jiplak, meskipun yang baik-baik. Itu namanya reaksi yang diarahkan. Nari misalnya, itu kan niru. Nyanyi mungkin juga niru. Ini namanya reaksi yang diarahkan. Ini psikomotorik. Latihan silat, itu kan psikomotorik. Itu kan kamu niru.
Kamu kalau latihan silat kan enggak ngarang sendiri. Diajari suhunya jurus apa, saya ngarang sendiri aja, enggak usah niru itu. Enggak. Kalau levelmu masih pemula, masih harus niru reaksi yang diarahkan. Kalau sudah niru yang baik-baik, ada level lebih tinggi lagi namanya mekanis. Mekanis itu membiasakan yang tadi dipelajari, gerakan-gerakan yang sudah dimengerti tadi sampai terbiasa. Sehingga tertanam benar, ini level atasnya, mekanis. Terus ada lagi naik level lebih tinggi namanya reaksi kompleks. Reaksi kompleks itu melakukan hal yang kompleks sekaligus. Saya ini ngomong sambil mikir, sambil ngatur slide. Ini kompleks, berarti lumayan levelku agak tinggi. Bisa melakukan reaksi kompleks. Ya mungkin kalian juga sekarang sedang reaksi kompleks. Sambil mendengarkan saya, sambil ngantuk, sambil minum teh, sambil macam-macam. Satu kali aktivitas di situ rumusnya banyak, reaksi yang dilakukan banyak. Itu namanya reaksi kompleks. Naik kelas lagi ada penyesuaian, adaptasi. Kalau ini kemampuan, kayak tadi misalnya kalian belajar silat, oh ini pakai jurus ini, pakai jurus itu. Kok di dalam musuhnya besar apa musuhnya? Wah, pakai jurus itu. Ini jurusnya harus dimodifikasi. Ini namanya kemampuan adaptasi. Misalnya minum teh. Wih, tehnya kok terlalu manis. Oh, gimana ini? Oh, sebelahnya ono air putih, lumayan tak tambah air putih aja. Ini kemampuan adaptasi. Jadi kemampuan menghadapi situasi yang berubah dan kamu bisa menyesuaikan. Oke, terus yang paling tinggi sama kreativitas. Kalau ini menciptakan aktivitas yang baru sama sekali. Jadi ada kognitif, afektif, psikomotorik. Pendidikan itu digarap tiga-tiganya. Ya kepala, ya hati, ya hand. Psikomotorik ini yang hand, yang tangan, yang afektif itu yang head itu yang kepala. Tujuannya apa? Taksonomi tadi. Taksonomi itu level-level hierarki, kategori-kategori ya. Kalau kalian seorang pendidik butuh merumuskan tujuannya pakai level-level tadi. Muridmu ada di mana? Ya kayak ngaji filsafat ini kan harus saya ngambil level, isinya macam-macam. Mungkin ini levelnya baru knowing sama comprehension. Aplikasi mungkin dikit-dikit beberapa diaplikasikan sendiri-sendiri. Cuma targetnya kalau setiap ngaji ini cuma knowing sama comprehension. Knowing itu sudah bagus, kalian bisa menyebut ulang. Mungkin setelah ngaji ini nulis status opo yang hubungannya sama ini. Padahal mungkin nggak terlalu paham. Tapi iso nulis status lah, karena sudah terlanjur moto, jadi fotonya kan harus dikasih caption, terus kamu ngutip sidik-sidik. Itu knowing namanya. Kalau comprehension, itu kalian tidak butuh lagi tadi saya ngomong apa, tapi dengan kalimatmu sendiri kamu jelaskan. Versimu sendiri itu sudah comprehension. Kalau application berarti sudah dijalankan. Kalau analisis mungkin sudah ngaji tema ini sudah bisa jadi satu tulisan makalah, itu biasanya sudah analisis. Atau sintesis, kalian kreatif. Bikin yang baru dari teorinya Bloom ini. Wah, kalau cuma 6 kurang Pak, saya bikin kategori lagi 12 misalnya. Nah, itu kreatif. Jadi kalau Bloom kan cuma memahami. Nah, kalau di saya ada lagi, ada setengah paham, ada salah paham misalnya. Misalnya contohnya berarti kamu kreatif. Ngalah-ngalahi Bloom. Nah, itu gunakan itu untuk tujuanmu belajar, merancang pembelajaran. Pahami porsi dan proporsinya yang kamu ajar, terus arahkan ke sana. Bantu untuk, oh kamu itu levelnya masih ini, jadi harus, nah itu. Oke, jadi tujuannya secara umum itu.
Kritiknya banyak kalau ada yang mau ngeritik ya. Yang pertama, level ini bagus untuk pendidikan yang holistik tadi bareng-bareng. Cuma untuk praktek sehari-hari kadang-kadang orang butuh diawali dari evaluasi. Dalam kasus tertentu kadang-kadang diawali langsung aplikasi. Itu bisa. Tidak sekaku itu. Itu ada yang kritik begitu. Jadi tidak selalu harus diawali pemahaman dulu. Nggak. Kadang-kadang pemahaman bisa muncul belakangan setelah aplikasi. Jadi tidak harus urutannya. Itu kritik yang pertama. Cuma memang kalau ingin membentuk seseorang, namanya pembelajaran yang terintegrasi ini bagus. Tapi untuk kasus-kasus parsial itu biasanya ya banyak juga yang tidak urut semacam itu. Kemudian ada juga yang mengkritik sebenarnya higher level, 3 level yang atas itu ndak urut gitu. Tapi jejer, setara. Jadi 1, 2, 3. Nah yang keempat, 3-3-nya ini menganalisa, mengevaluasi, mencipta. Ini sebenarnya sak level. Orang boleh milih melakukan mana saja. Analisis mungkin orang bisa evaluasi tanpa analisis dulu bisa, basisnya pemahamannya. Atau bisa menciptakan tanpa harus mengevaluasi dulu juga tidak apa-apa. Jadi 3 ini selevel, tidak urut, ada kritik begitu. Ada juga yang mengkritik sintesis itu harusnya lebih tinggi dari evaluasi. Jadi menciptakan itu nilainya lebih tinggi daripada ngeritik. Jadi harusnya menciptakan yang atas, ngeritik bawahnya. Atau banyak hal, itu kritik keempat, yang aplikasinya dulu. Pemahamannya belakangan. Misalnya problem based learning. Nyari kasus dulu di lapangan apa, terus baru dilihat konsepnya. Ini kan kebalik. Kalau tadi kan dipahami terus dijalankan. Banyak kasus yang lihat aplikasinya dulu baru dipahami. Kemudian ada yang kritik juga, ini teori kan fokusnya pada metode belajar. Tidak dibahas unsur yang paling penting, motivasi belajar. Tadi dirancang-rancang sampai detail, ini level analisis, ini level evaluasi. Lah kalau muridnya malas, sama aja. Makanya butuh juga teori tentang motivasi belajar, bukan hanya metode belajar. Terus teori ini katanya yang mengkritik fokusnya kok individual, orang per orang. Padahal belajar itu butuh kebersamaan, social learning. Bukan perkembanganmu pribadi, tapi perkembanganmu bersama. Teori ini agak individual. Nah, itu kritik-kritiknya. Karena ini ya teori lama, perkembangan-perkembangan terbaru banyak. Makanya ada teori baru dari koleganya sendiri namanya Krathwohl. Krathwohl itu merevisi taksonominya Bloom dengan kata kerja. Kalau tadi kan knowledge, sudahlah nggak usah pakai knowledge. Bisa merancukan pemahaman, pakai kata kerja. Akhirnya jadinya remembering, understanding, applying, analyzing. Yang ini dibalik. Kritiknya tadi diterima. Evaluating dan creating. Jadi evaluasi dulu, yang lebih tinggi itu menciptakan. Nah ini taksonomi Bloom versi baru hasil revisi. Dari tokoh pendidikan selanjutnya, penerusnya meskipun juga koleganya. Jadi nanti silahkan yang tertarik teori ini bisa diperdalam. Saya masih bawa satu teori lagi dari Bloom, yaitu namanya mastery learning. Mastery learning itu pembelajaran tuntas. Pembelajaran tuntas itu sebenarnya asumsinya gini, setiap murid itu kemampuannya sama. Kemampuannya sama, hanya saja kesempatannya yang berbeda. Jadi anggapannya setiap siswa
itu sebenarnya punya potensi belajar yang sama. Bedanya apa? Di waktu dan kecepatannya. Kalian ini pemahamannya mungkin ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi semuanya sebenarnya bisa memahami. Berarti bedanya di waktu. Bukan di IQ. Kan ada orang memahami suwe terus IQ-mu berarti rendah. Enggak. Bukan IQ-nya masalahnya, kecepatan belajarnya. Berarti apa? Harus ada sistem belajar yang mengakomodir perbedaan kecepatan ini. Itu dasarnya mastery learning. Maka belajar itu harus tuntas. Tuntas itu berarti semuanya paham. Tidak ada yang ketinggalan, tidak paham. Oh kamu tidak lulus, tidak boleh begitu. Harus lulus semua. Caranya apa? Diatur gimana caranya faktor waktu ini dijembatani. Ya belajar tuntas itu yang nomor 2 itu. Siswa tidak ganti materi sebelum menguasai materi sebelumnya. Jadi misalnya materi A itu sak kelas harus paham dulu semua. Kalau ada yang belum paham ditunggu. Sampai paham semua sak kelas. Itu namanya belajar tuntas. Kalau ada yang paham duluan, dia disuruh nunggu. Dikasih pengayaan materi apa, enggak apa-apa. Tapi dia nunggu, enggak boleh ganti materi selanjutnya sampai yang pemahamannya lambat ini menguasai. Jadi kalian jangan mau disebut, alah kamu mahasiswa bodoh, enggak Pak. Ini urusannya cuma waktu aja. Iya. Jadi urusannya waktu itu, temanku yang sampean sebut pinter itu memahaminya cepat. Kalau saya butuh waktu agak lama. Tapi akhirnya sama bisa paham. Kalau saya dikasih waktu tambahan, saya akan kayak dia. Nah, itu makanya perlu sejenis mastery learning. Ini kalimatnya belum ini. Education must be increasingly concerned. Jadi pendidikan itu harus sangat memperhatikan tentang perkembangan seutuhnya dari semua anak, semua remaja. Dan merupakan tanggung jawab sekolah untuk mewujudkan situasi belajar yang memungkinkan setiap individu mencapai level tertinggi yang mungkin dicapai. Ya kalau tadi permasalahannya waktu, ya harus bikin strategi gimana caranya problem waktu ini dijembatani dan akhirnya tuntas semua. Namanya mastery learning. Tidak ada yang ketinggalan, tidak paham. Dasarnya sebenarnya yang miliknya Bloom ini teorinya John B. Carroll, Model of School Learning namanya. Jadi bakat itu kan ada orang, oh ini siswa berbakat, siswa pinter. Enggak. Penentunya bakat itu 3, waktu belajar, ketekunan, sama kualitas pembelajaran. Jadi ya waktu, ya tekun, ya kualitas pembelajarannya. Waktu saja, ya sudah kamu tak tambahi waktu, tapi tidak tekun, ya sama saja, tias buang-buang waktu. Kalau semuanya dapat waktu yang cukup, dan semuanya tekun dan kualitas pembelajaran mungkin materinya, pembimbingnya macam-macam bagus, hasilnya akan tuntas. Sama. Asumsinya ini. Semua individu dapat belajar. Cuma kecepatan orang belajar itu beda-beda. Dalam kondisi belajar yang cukup, maka hasilnya akan sama. Tidak akan ada perbedaan level. Sak kelas A semua pasti. Cuma waktunya aja yang harus diatur. Ya. Jadi yang satu di semester sebelumnya, yang satu semester selanjutnya. Tidak lulus-lulus. Jadi itu. Terus kesalahan belajar yang tidak dikoreksi menjadi sumber utama kesulitan belajar. Jadi setiap kali ada kesulitan belajar harus dikoreksi. Misalnya kalian, Pak saya tidak cocok sama dosennya, tiap hari marah-marah, harus dikoreksi. Pak saya susah nyari bukunya, wong bukunya tahun
60, sementara sekarang nggak dicetak lagi. Satu-satunya buku yang megang dosennya, minjem nggak boleh misalnya. Itu kan kesulitan-kesulitan belajar. Harus segera diatasi demi hasil yang maksimal. Mastery learning. Jadi asumsinya ini. Nah, strateginya untuk bisa mastery learning, kalau di Bloom ya paling tidak pakai itu. Yang pertama, memberi siswa perbedaan jumlah waktu. Yalah, ya mungkin kalau motor ono yang ada yang 4 tak, ada yang 2 tak, si ono ya 2 tak. Jadi kecepatannya beda, kapasitasnya beda antara pitung sama yang produksi terbaru kan tidak mungkin balapan. Tapi sampai tujuannya sama. Kamu pakai Vespa tahun 60 dengan pakai Oppo sekarang yang terbaru, itu ya beda kecepatannya. Tapi kan yang penting nyampe tujuan. Ya kan? Yang penting kan akhirnya paham. Maka waktunya yang diatur. Jadi memberikan siswa beda jumlah waktu untuk mencapai tujuan bahan ajar. Mungkin yang sudah pinter, oke, yang sudah pinter baca ini dulu, saya tak bimbing yang belum paham. Bisa begitu. Kemudian yang kedua sama, memberi tambahan waktu atau remedi siswa yang tidak bisa paham-paham. Yang satu dapat A, yang ini kok masih E. Oke, yang E kita tambah 2 sesi lagi, tak tambah sesi, tambah waktu, ben bisa lulus. Oke, yang E nambah 1 semester lagi, semester depan ya. Nah, ya, loh ya, kalau dosenmu tanya, kok kamu ngambil kuliah ini lagi, yang semester lalu waktunya kurang, Pak. Ya, karena saya pemahamannya agak lambat misalnya. Oke. Atau ada tipsnya. Namanya group based mastery learning. Biarkan siswa berkelompok belajar. Aturlah biar misalnya dikasih hadiah. Kalau ada satu kelompok yang lulus bareng di materi ini, paham bareng, saling ngajari temannya. Nah, itu namanya group based mastery learning. Daripada nanti kamu capek, oke, berkelompok 5-5. Bahas materi ini. Nah, nanti mungkin dosennya ngetes kira-kira 5 orang ini paham semua enggak. Kalau paham semua berarti kelompok ini sukses. Memahamkan materi bersama. Jadi lulusnya bareng. Jadi enggak dosennya nyari waktu tambahan, tapi antar siswa disuruh saling ngajari. Jadi yang pinter ngajari yang enggak pinter. Tapi nanti dosennya tinggal ngecek, bener enggak ini sudah menguasai semua. Kalau sudah nanti dikasih reward. Apa gitu kelompoknya. Jadi itu bisa pakai strategi itu. Tapi yang jelas ya jangan disamakan. Karena mungkin mahasiswa ini larinya cepat. Kalau yang ini kan enggak. Kalau yang ini bukan pelari cepat tapi pelari maraton. Pelan-pelan tapi jauh nanti. Kalau ini cepat tapi kan dekat. Misalnya, loh ya tipe-tipe pembelajar kan macam-macam. Kamu yang bisa mengidentifikasi. Oke, terakhir. Katanya Bloom, pendidikan itu gini loh. After 40 years of intensive research on school learning in the United States as well as abroad, my major conclusion is, jadi setelah 40 tahun, aku meneliti secara intensif tentang pembelajaran di sekolah-sekolah di Amerika dan di luar Amerika. Kesimpulan utamaku apa? What any person in the world can learn, almost all person can learn if provided with appropriate prior and current condition of learning. Jadi apa yang bisa dipelajari oleh seseorang di dunia ini tentang apapun, hampir semua orang bisa mempelajari hal yang sama kalau disiapkan
kebutuhan situasi belajar yang sesuai. Kalau kamu heran sama temenmu kok pinter banget, kamu bisa jadi pinter yang sama kalau kamu menemukan situasi dan prasyarat yang pas untuk menggenjot kualitas belajarmu. Mungkin ada yang salah dengan situasi belajar mungkin, atau jangan-jangan bidangnya mungkin, atau jangan-jangan itu tidak cocok sama dirimu. Jadi asal prasyarat-prasyarat dan situasinya cocok, maka setiap orang sebenarnya kesempatannya sama. Jadi itu rumusnya itu. Kalau kalian merasa kok di mata kuliah ini, di pelajaran ini aku susah sekali masuknya ya, coba dicek. Jangan-jangan ada prasyarat atau situasi yang tidak cocok sama dirimu. Perlu diubah. Mungkin gurunya jangan-jangan, atau situasi kelasnya. Karena setiap orang kan tipenya beda-beda. Ada orang itu kalau rame tidak bisa belajar, ada orang itu kalau sepi malah tidak bisa belajar, ngantuk. Itu kan kamu harus paham. Ada orang yang tipenya auditori. Auditori itu kalau belajar dia harus mendengarkan. Kalau cuma baca ini nggak paham-paham, ngantuk-ngantuk. Tapi ada orang membacakan, dia ingat paham. Itu auditory. Kalian yang suka ngaji filsafat itu biasanya moco males. Pengennya tak diktek, tak ajari sisi. Mungkin tipenya auditory. Jadi butuh mendengarkan. Kalau memang begitu, mungkin strategimu belajar diubah. Cari teman yang sama-sama auditory, saling membacakan. Wacake ya, tak rungokke. Itu mungkin bisa masuk. Itu tipe auditory. Baru belajar kalau mendengar. Tapi ada yang memang tipe visual, dia harus melihat, makanya baca. Yang susah yang ada tipe kinestetik. Kinestetik itu harus ada prakteknya. Mungkin pakai drama, pakai ilustrasi, pakai itu dia baru bisa paham. Tapi kalau cuma teori dia tidak paham. Dijelaskan tidak paham. Dia harus lihat, atau paling tidak ilustrasinya sesuatu yang real. Nah itu tipe belajar. Kalau kalian salah identifikasi, jangan-jangan itu sebabnya tidak masuk-masuk. Atau mungkin kepribadian, sukanya yang tenang, sepi, di kamar. Kok ya kebetulan dapatnya teman yang rame. Tiap hari maunya ngobrol aja, rame aja. Nah itu kan neng kamar kamu tersiksa sudah, belajar tidak bisa. Nah itu namanya prasyarat-prasyarat. Kalau kondisinya cocok, setiap orang adalah orang pinter. Setiap orang pasti sukses belajarnya. Makanya bolak-balik filsafat nyuruh kita, ayo pahami dirimu. Rumusnya apa-apa kuncinya di situ. Kalau kamu paham dirimu, memposisikan dirimu di mana saja itu mesti pas. Kesulitan kita selama ini kita selalu ikut logika kerumunan. Logikanya orang banyak. Yang itu tidak selalu cocok sama kita. Ya orang lain pakai baju semacam itu cocok, wong dia tinggi, besar, gagah lah, sementara kamu kurus, kerempeng, nggak mesti cocok. Nah, kamu sendiri yang tahu bakatmu ada di mana, posisimu ada di mana. Dan jangan lupa kunci terakhir tadi, ketekunan. Secocok apapun, sesuai seperti apapun situasinya, kalau kamu malas, ya ndak ada gunanya. Situasinya sudah cocok, kamu punya teman juga ndak cerewet, buku ada, atau kamu butuh rekaman juga ada, tapi kamunya malas, ya padha wae. Senjata nomor 1 ya ketekunanmu. Jangan sampai kamu malas. Makanya orang bodoh itu ndak ada, yang ada orang malas. Atau kalau kamu ndak malas, coba dicek jangan-jangan situasi dan kondisinya ndak sesuai dengan keperluanmu. Oke, kalau sudah begitu, maka disitulah nanti orang bisa menjalankan namanya mastery learning. Pembelajaran yang tuntas.
Jadi pembelajaran tuntas itu nanti setiap step materi, setiap step pemahaman ditempuh sampai tuntas. Kalau sudah tuntas, naik ke pemahaman selanjutnya. Kalau sudah tuntas, naik ke pemahaman selanjutnya. Apa bisa Pak di kelas begitu bareng-bareng? Bisa. Loh kan ada yang pinter, ada yang bodoh Pak. Enggak. Itu cuma urusan waktu saja. Ya. Jangan khawatir pada akhirnya semua lulus dapat ijazah kecuali yang DO. Oke, ya kan intinya cuma itu. Oke, saya kira itu untuk Benjamin S. Bloom. Minggu depan kita ambil tokoh pendidikan yang kedua, yang lebih mungkin bau filsafatnya lebih kental minggu depan. Kalau beliau ini kan memang ahli pendidikan. Minggu depan kelihatannya yang biasa. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.